Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ria Irawan, Guru Seni Budaya SMP Negeri 4 Belado Satap, akan membersamai anak-anak kelas 8 dalam belajar menggambar perspektif. Ayo kita belajar bersama. Pada saat ini kita akan belajar menggambar perspektif dengan satu titik hilang. Dimensi pelajar Pancasila, kemandirian, bernalar kritis, kreatif. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami tentang gambar perspektif. Kemudian peserta didik dapat menggambar perspektif dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Pohon yang tampak dekat dengan kita terlihat tinggi dan yang jauh itu terlihat lebih kecil. Demikian juga jalannya yang jauh dari mata kita itu terlihat sempit, sedangkan yang dekat dengan kita itu lebar. Kemudian gedung yang jauh di atas sana nampak lebih sempit dibandingkan yang di bawah itu lebih besar atau lebar. Kemudian ada gedung yang menjulang tinggi yang jauh dari mata kita itu tampak lebih sempit atau lebih kecil, sedangkan yang dekat dengan pandangan mata akan lebih besar. Kemudian lautan, pantai itu yang kejauhan terlihat garis horizontal, di sana bendanya nampak lebih kecil. Perspektif dari kata prospektiva yang berarti gambar pandangan. Itu pengertian dari perspektif. Kemudian gambar perspektif sendiri itu cara menggambar suatu objek nyata atau imajiner yang menitikberatkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang penggambar atau yang menggambarnya. Kaidah perspektif. Gambar perspektif satu titik hilang digunakan untuk menggambar benda bidang datarnya sejajar dengan garis horizon. Perspektif satu titik hilang sebagai acuan disebut dengan one point perspektif atau linear perspektif. Semua garis yang tidak sejajar dan tegak lurus dengan garis horizon akan bertemu di satu titik hilang. Garis yang tegak lurus tetap tegak lurus. Istilah dalam gambar perspektif itu ada garis horizon, ada titik hilang, dan garis proyeksi atau garis bantu yang digunakan dalam menggambar perspektif dari objek ke titik sentral. Sedangkan garis horizon itu garis mendatar sebagai tanda batas kemampuan pandangan mata manusia. Mari kita mulai. Kita buat terlebih dahulu garis horizon, kemudian tentukan titik hilang atau titik pusat sentral di tengah-tengah garis horizon. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita menentukan titik untuk diproyeksikan atau ditarik menuju ke titik hilang seperti pada gambar yang ada di tampilan. Jadi ada titik ditarik. Kemudian membuat garis dari titik menuju ke titik A ke titik B sehingga terjadilah garis. Nah, garis tersebut diproyeksikan menuju ke titik hilang yang ada di tengah seperti pada contoh gambar tersebut. Kemudian menarik garis AB dan CD sehingga akan terbentuk proyeksi bentuk bidang yang ditarik menuju ke titik hilang sehingga terbentuklah perspektif bidang segi 4 seperti pada gambar yang ada di depan kita. Lalu dengan menarik beberapa garis sehingga akan membentuk perspektif kotak atau balok. Sedangkan yang tegak lurus dari masing-masing titik itu tetaplah tegak lurus mengikuti garis bantu yang ada pada garis proyeksi tersebut. Kemudian prakteknya, buatlah gambar perspektif balok dengan menggunakan satu titik hilang seperti langkah-langkah yang sudah dipelajari tadi. Berikut sumber belajar yang kita gunakan
pada pembelajaran saat ini. Demikianlah belajar kita pada saat ini. Selamat berkarya, selalu semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.